Halo semuanya, balik lagi di acara Biru Atisa, bincang seru Atisa di Pamkara. Ya, kali ini kita sudah kedatangan siswi, salah satu siswi dari SMA Atisa di Pamkara. Boleh langsung diperkenalkan diri? Iya, halo, aku Clarissa. Oke, Clarissa, kelas 12 IPA ya? Iya, kelas 12 IPA. 12 IPA, oke. Nah jadi Clarissa ini salah satu siswi di SMA Atisa di Pamkara yang juga berhasil masuk perguruan tinggi negeri lewat jalur SNMPTN. Nah, ini kita di sini mau nanya-nanya dulu nih Clarissa. Kira-kira kenapa sih kamu lebih memilih perguruan tinggi negeri gitu ya dibandingkan perguruan tinggi swasta? Kalau buat itu, pertama perbandingannya pasti dari segi biaya ya, karena segi biaya perguruan tinggi negeri pasti lebih murah dibanding perguruan tinggi swasta. Terus terlebih salah satu faktor utama aku pilih itu karena universitas yang aku pilih yaitu Universitas Padjadjaran itu tuh kayak salah satu universitas terbaik dari program studi yang aku mau pelajarin. Jadi aku pilih program studi aku dulu baru aku cari universitas, dan kebetulan yang paling bagus itu universitas negeri, makanya aku pilih universitas negeri. Gitu. Kayaknya dari penjelasannya nih kayaknya udah yakin banget nih dengan pilihannya itu di perguruan tinggi negeri ini udah yakin banget kayaknya dengan penjelasan yang lantang jelas gitu ya tadi ya. Kayaknya dia udah yakin banget gitu. Nah kira-kira apa sih kamu itu udah sesuai harapan belum sih? Kamu nih keterima di tadi Universitas Padjadjaran ya. Iya. Nah terus juga mungkin jurusannya jurusan Aku jurusan psikologi. Oh psikologi. Itu udah sesuai dengan harapan kamu nggak? Kamu Iya. di Padjadjaran gitu? Sesuai harapan sih. Dari awal emang maunya masuk psikologi Unpad gitu. Psikologi Unpad gitu. Terus kamu kenapa bisa seyakin itu gitu dengan psikologi Unpad tuh? Kira-kira apa sih kamu tuh ngelihat dari mana gitu? Kok kayaknya psikologi Unpad nih bagus gitu. Terus kamu ngelihatnya dari mana gitu? Apa mungkin karena referensi dari saudara dulu pernah di sana psikologi terus akhirnya bisa jadi berkembang atau gimana? Atau mungkin kamu atau presentasinya Unpad yang bagus banget gitu ya? Gimana tuh? Aku banyak baca-baca sih kayak di artikel-artikel Google, terus juga dari podcast-podcast review orang yang emang masuk jurusan itu di Unpad. Jadi kayak emang paling bagus, dan juga salah satu alasannya sebenarnya karena psikologi Unpad itu masuk ke rumpun Saintek. Aku kan dari IPA ya. Iya, Biasanya betul, kan umumnya psikologi itu masuk ke Soshum atau IPS. Iya, betul. Cuman di Unpad ini Saintek, jadinya aku kayak udah makin tertarik lagi. Selain dari review yang bagus, juga katanya fasilitas kurikulum semuanya tuh nomor 1. Dan juga terlebih dia rumpun Saintek, jadi makin gampang buat aku buat masuk. Iya. Ada peluang. Oh ada peluang gitu ya, dan juga memang apa ya, berarti Clarissa ini udah menguasai lah ibaratnya bidangnya tuh seperti apa, terus juga program studi yang dia ambil itu seperti apa. Nah berarti dia udah menguasai banget nih, terus juga pilihannya udah mantap banget gitu ya, dari tadi kita udah denger dia tuh pilihannya udah mantap banget. Nah terus untuk yang sekarang nih, kira-kira kamu kan tadi milih jurusan psikologi Unpad gitu ya. Nah terus juga untuk prospek karirnya itu untuk nanti ke depannya itu kira-kira seperti apa gitu. Terus nanti kan biasanya orang kalau ngambil, ini kebanyakan ya dari teman-teman saya gitu yang ngambil psikologi tuh biasanya kadang lulusnya juga lama gitu. Terus juga entah itu mungkin dari orangnya atau gimana ya, atau mungkin mereka bingung kali ya prospeknya apa gitu. Dan kira-kira kamu udah tahu belum apa sih maksudnya prospek ke depannya untuk di jurusan kamu itu kira-kira apa? Aku sih emang dari awal udah netapin mau psikologi karena mau jadi psikolog. Karena aku kayak tertarik banget sama hal-hal yang buat kayak nganalisis karakteristik manusia gitu-gitu. Jadi kayak emang udah mantep dari awal pokoknya psikologi buat jadi psikolog. Jadi kayaknya kalau misalnya masa lulus lama itu tergantung pribadi orang juga. Pribadi mungkin ya, mungkin dia suka nunda gitu kali ya, atau suka main-main gitu ya. Oke. Nah ya itu. Oh jadi memang dari dulu ya pengen jadi psikolog gitu, suka baca karakter-karakter orang gitu ya. Iya. Nah kira-kira nih udah ngerti belum sih dari sekarang nih sebelum jadi psikolog nih kan belum, berarti belum belajar gitu kan, maksudnya belum belajar materinya gitu, belum belajar apa. Nah kira-kira kamu udah ngerti belum sih kayak teman-teman kamu nih, oh nih orang kayaknya kayak gini nih, oh nih orang kayaknya sifatnya kayak gini nih, kamu udah ada belum sih gambaran kayak gitu kira-kira? Sebenarnya kalau buat nerapin ilmu psikologinya juga belum ya Kak, karena Ya, belum ngerti betul. Cuman kalau buat kayak nilai temen yang mana yang baik yang mana yang buruk itu kayak bisa sih. Bisa ya, tapi itu biasanya bener gitu ya, Ya, penilaian kamu gitu ya. Jadi kayak kamu misalkan nih orang nih kok kayaknya nyolot banget nih kayaknya nih gitu kan, berarti kadang yang lain juga bilang nyolot juga gitu ya, berarti udah bener gitu. Berarti emang udah kayaknya bakat sih kayaknya ya kalau udah kayak gini. Tapi yang nggak apa-apa, itu bagus ya, sesuai dengan arahnya gitu mau kemana.
Terus juga dia ngambil jurusan psikologi ya. Nah, terus juga nih kira-kira kamu kan ini udah apa SNMPTN itu mungkin jadi cita-cita banyak orang lah. Iya. Maksudnya mimpi dari banyak orang gitu ya. Nggak, maksudnya orang yang gimana aja biasa, dari yang orang yang biasa aja sampai orang yang mungkin yang superior banget itu pasti pengen lah masuk SNMPTN. Nah kira-kira kamu nih kan salah satu yang udah lolos ujiannya, terus maksudnya lolos saringan masuknya lah. Nah itu kira-kira ada persiapan khusus nggak sih yang kamu lakuin untuk masuk ke sana bisa? Sebenarnya persiapan khusus juga dibilang nggak ada ya, karena aku sebenarnya dari awal bahkan nggak nyangka bisa keterima SNMPTN. Cuman yang pasti karena kita tahu SNMPTN kan nilai dari rapot, jadi kayaknya sih yang paling penting tuh siapin dari kelas 10-nya. Jadi kayak jangan pernah nganggep enteng nilai rapot gitu, karena itu penting sih. Ya, jadi nilai rapot itu penting ya. Ingat tuh teman-teman, nilai rapot tuh penting di sekolah gitu. Jadi, nah biasanya tuh nilai rapot dari semester berapa gitu? Dari semester 1, kelas 10 semester 1 sampai kelas 12 semester 1. Oh begitu ya, jadi ya kelas 10 semester 1 sampai kelas 12 semester 1. Nah itu tadi ya Clarissa udah jelasin tuh buat kalian yang mau masuk SNMPTN minimal kalian harus jaga nilai rapot gitu, jadi supaya nilai rapot kalian tuh tetap bagus gitu. Nah selain nilai rapot ada lagi nggak kira-kira? Jadi maksudnya kayak belajar atau mungkin apa gitu, info-info tentang cari-cari info atau gimana gitu? Aktif sih, harus aktif, kayak jangan cuman pentingin nilai doang sampai kayak lupa sama semua kehidupan sekolah. Kan kayak ada organisasi, ada lomba-lomba, itu juga penting sih, kumpulin sertifikat yang banyak. Nah, berbicara organisasi nih, kira-kira Clarissa waktu sekolah ada organisasi gitu nggak yang diikutin atau mungkin event-event atau apa gitu? Aku ikut lomba sih, lomba-lomba debat paling. Debat Indonesia ya? Inggris? Iya. Oh, debat Indonesia. Gitu. Kelihatan sih ya, debat Indonesia dari cara ngomongnya udah berbeda ya teman-teman ya. Jadi kelihatan nih anak debat banget gitu. kelihatan nih dari cara ngomongnya kelihatan banget ya, anak debat banget ya. Nah terus juga berikutnya nih, kira-kira selama Clarissa sendiri di SMA gitu ya, hal apa yang misalkan nih jadi hal yang paling penting lah yang bisa Clarissa ingat gitu ya? Ngomong Clarissa dari SMA atau SMP udah di SMA. Oh SMA ya, baru SMA berarti ya. Baru SMA. Nah jadi kira-kira apa gitu hal yang paling berkesan di Clarissa sendiri ya di SMA Atisa di Pamkara ini, Clarissa tuh bisa apa maksudnya jadi hal yang paling berkesan lah. Hal yang paling berkesan dari SMA Atisa ya? Buat Clarissa bisa sampai kayak sekarang gitu loh. Terus pastinya guru-gurunya baik sih, ngebimbing kayak pas aku juga belum tahu arah aku mau kemana, dibimbing, ayo kamu bisa nih debat gitu, misalnya gitu, kayak dilatih lagi ngomongnya, juga dari pelajaran juga selalu dibimbing, kalau misalnya belum ada yang ngerti tuh pasti ditanyain satu-satu gitu. Itu sih yang berkesan banget. Itu yang berkesan ya. Berarti dari dulu sebelum masuk debat tuh berarti kayaknya belum ngerti ya, pintar ngomong gitu. Jadi pas masuk debat baru mulai ya. Bahkan dulu pas aku belum masuk Atisa tuh aku bahkan nggak tahu debat itu kayak gimana sebenarnya. Terus pas masuk Atisa diajarin nih debat gini nih, kamu bisa gitu. Jadi kayak ya berarti salah satu contoh lagi nih teman-teman ya, Clarissa sendiri contohnya gitu. Jadi dari yang awalnya mungkin dia nggak tahu gitu, terus ya mungkin dari awalnya tuh kayak apa yang belum dapatkan ilmunya apa, nah ketika dia masuk di SMA Atisa di Pamkara sendiri, nah itu dia baru tahu. Seperti tadi contohnya debat ya, gitu. Dan sekarang nih contohnya nih outputnya nih, suaranya bagus banget gitu ya, didengarnya gitu. Ini di headphone. Oke, nah terus berikutnya nih Clarissa, ini pertanyaan-pertanyaan yang ini sih sebenarnya pertanyaan requestan gitu ya dari adik-adik kelas gitu ya. Ngelihat apa kan posternya udah dipajang nih, maksudnya kayak ibaratnya selamat gitu ya lolos lolos SNMPTN gitu ya. Nah ini banyak nanya nih, minta tipsnya dong Kak gitu kan, gimana sih caranya supaya bisa lolos SNMPTN gitu, minta dong tipsnya gitu. Sebenarnya buat tips sendiri bingung juga ya, karena gak nyangka juga sih bisa lolos SNMPTN dari sekian banyak orang. Betul. Cuman tips yang paling penting sih ya belajarnya dari kelas 10, jadi kayak jangan belajar pas baru kelas 12, aduh gue baru belajar nih, gue baru masuk kuliah gitu. Jangan kayak dari awal tuh jangan pernah ngeremehin nilai, mau nilai PS, ulangan harian, ujian sekolah itu penting semua buat nanti di rapot hasilnya harus bagus juga biar nanti dipermudah di kuliah, mau kuliah negeri, kuliah luar negeri ataupun swasta Indonesia. Jadi kayak semuanya tuh bakal permudah kalau misalnya nilai rapot bagus. Bagus. Nah terus juga ini kan kita tahu SNMPTN gitu ya. SNMPTN ini berarti nggak semua orang lah, maksudnya bisa lulus, mungkin bisa inilah, maksudnya lewat lah ya dari SNMPTN ini. Nah kira-kira dari kamu nih teman-teman tuh, itu sebelumnya kan kamu nih yang lulus kurang lebih ada 5 orang ya? 5 orang yang lulus ya.
ada yang nggak lulus nggak sih kira-kira dari Ada. teman kamu? Nah itu pasti sedih banget kan ya. Jadi ya Memang gitu guys. Jadi bukan berarti kita nih nggak ada persiapan sendiri gitu ya. Jadi memang ya seperti tadi yang Clarissa bilang, dia tuh nggak nyangka untuk dapat SNMPTN ya. Semua orang juga yang lulus SNMPTN, apalagi kita berasal dari sekolah swasta gitu ya. Yep. Pastinya itu merasa kayak SNMPTN tuh nggak nyangka. Karena memang kalau swasta kan agak sulit memang ya untuk masuk SNMPTN. Nah, terus juga nih Clarissa sendiri kan ini sekarang kita lagi pandemi kayak gini ya. Iya. Ini kan udah kurang lebih Setahun. setahun ya. Satu tahun kelas lebih. gitu ya. Setahun gitu ya. Kira-kira prestasi menurun gak sih? Prestasi sebenarnya prestasi nggak menurun ya, cuman Iya. malesnya makin naik. Oh malasnya makin naik gitu, prestasi gak menurun malasnya makin Iya. naik, berarti makin pinter dong. Cuman printernya ya ada paduan-paduan dari temen juga minta ajarin. Betul. gitu. Nah jadi tetap belajar bareng temen juga ya gitu. Tetap. Online juga ya Iya. gitu ya. Seruan online atau offline sih kira-kira? Offline sih, karena Offline ya? kalau offline tuh stresnya tuh kalau pelajaran tuh nggak terlalu kerasa, karena kan stres dikit ngobrol sama teman, Betul. udah seneng lagi. Ke kantin, ya Iya, kan? kalau online kan di kamar terus duduk Iya. stres sendiri gitu, jadi stres. Nah, waktu online ini nih kan pasti ya tadi yang kamu bilang lah, pasti ada jenuhnya juga ya, ada bosannya juga gitu. Nah, kira-kira mengatasinya itu gimana sih? Kayak bosannya kita aja nih, ibaratnya saya sendiri gitu ya, sebagai karyawan kerja gitu ya. WFH itu juga bosan gitu loh. Jadi rumah tuh bosan juga. Nah, jadi kamu nih kan sekolah nih, mungkin bisa dibilang sekarang murid-murid itu belajar kayaknya lebih banyak kalau online dibandingkan dengan para pekerja yang WFH gitu. Gitu loh. Nah, jadi gimana tuh ngerasa bosannya gitu? Karena kan pasti kayak ibaratnya nih kamu belajar tetap kan dari jam 7 sampai jam 3 juga Iya. kan. Kayak biasanya kan. Nah, itu gimana tuh? Kan tiap hari gitu di layar laptop gitu kan. Matanya pasti capek. Buat ngatasin jenuh ya, Iya, jenuh juga. kayak sebenarnya kalau misalnya emang kitanya juga kalau misalnya pelajaran-pelajaran yang kita juga punya minat di pelajaran itu pasti jarang sih ada rasa jenuh, kayak pasti seneng aja. Cuma kalau misalnya ada beberapa pelajaran yang ngerasa jenuh, paling nyemangatin diri sendiri sih, kayak yang ayo nggak boleh jenuh, bentar lagi ujian misalnya kayak gitu kan. Jadi kayak lebih buat diri kita tuh lebih semangat, lebih motivasiin diri, kayak jangan males lah, kan mau kuliah gitu. Iya. Jadi harus dari diri sendiri Harus juga. dari diri sendiri juga. Tuh, teman-teman. Jadi ya kalian harus memotivasi diri, itu juga penting gitu. Tapi ini saya tertarik sama satu tadi pernyataan Clarissa nih dari tadi. Maksudnya tadi dia bilang katanya prestasi nggak turun tapi malasnya naik. Berarti dari sisi artinya itu berarti kita mah pinter ini teman-teman. Jadi karena apa ya, malasnya tuh meningkat tapi prestasinya tuh tidak menurun gitu. Bahkan prestasinya tetap tapi malasnya meningkat. Berarti bisa lebih santai gitu ya. Berarti tambah pinter berarti enggak ya? Sebenarnya kan kalau misalnya online prestasi cuma nilai ya, paling Betul. nilai ujian. PS juga jarang kan Jarang, oh sebenarnya. iya. Jadi kayak nilai ujian karena nggak ada PS, jadi otomatis fokusnya ke ujian doang. Jadi juga karena walaupun malesnya tuh meningkat, Iya. nggak kerjain PS, nggak ngerjain Oh ini, nggak iya. ngerjain itu, cuma tetap belajar buat ujian. Ujian, oke. Oh gitu, jadi begitu teman-teman. Tapi ya tetap aja, berarti Clarissa nih makin ini pasti tambah pinter. Ntar kita percaya nih ya, berarti nanti Amin. dia masuk PTN ini pasti tambah pinter lagi Amin. supaya prestasinya juga tetap terjaga gitu ya. Nah terus nih berikutnya, kamu kan online ya udah setahun gitu kan. Nah terus yang awalnya kan kamu offline nih. Nah terus kamu ngadaptasinya gimana sih? Kayak ibaratnya dari yang dulunya tuh offline gitu kan, nyatat di buku lah apa gitu kan, terus nggak boleh megang HP lah apa, catatan nggak boleh. Kalau biasa kan di kampus kan catatan malas nyatat, foto aja Foto, catatan gitu iya. kan ya. Nah ini kamu gimana ngadaptasinya gitu? Ngadaptasiinnya. Adaptasinya pertama gitu, mungkin pertama kayak ngerasa ih ribet gitu. Iya bener, pasti pas pertama tuh bener-bener capek banget, apalagi mata yang biasanya nggak pernah lihat laptop, Iya. langsung lihat laptop seharian, aduh capek banget. Cuma kayak ngadaptasi ini ya jadi kebiasa sendiri sih, karena awalnya kan kayak bulan Agustus masuk, bulan April masuk gitu, Betul, jadi betul. kayak oh bisa nih ada kesempatan Iya. offline, tapi makin lama makin gak ada harapan buat masuk, jadi kayak yang oh ya udahlah udah mulai biasa juga sama online, kayak diri kitanya kayak ngebiasa sendiri gitu. Oh cuma tinggal foto, abis nanti belajar dari Belajar dari handphone. iya. Ya, jadi begitu caranya teman-teman. Untuk ngadaptasiin gimana sih kalian tuh mengubah kebiasaan lama kalian menjadi kebiasaan baru. Iya. Karena kan pasti ada plus minusnya ya. Iya. Kalau kira-kira nih plusnya dari online ya apa kira-kira? Plusnya gitu. Jadi ibaratnya Selesai dari online. ya kan pasti ada plus minus nih. Misalkan offline nih ada plusnya, mungkin kita bisa temu teman-teman Iya, gitu, bisa ngobrol-ngobrol sama teman-teman. Terus minusnya mungkin
ya apa ya, mungkin kayak ya kita bangunnya jadi lebih pagi lah Iya. ibaratnya gitu kan. Jadi masuk jam 7 bangun jam 6 gitu. Itu plusnya online sih. Iya, plusnya online itu ya Iya. pasti ya. Jadi sekolah jam 7 bangun jam 6.50 Benar, gitu jam ya. 6.55 gitu baru bangun. Baru bangun gitu. Itu plusnya ya. Jadi Iya. tinggal langsung bangun terus nyalain Nyalain buka laptop, laptop ya iya. gitu itu. Plusnya gitu ya. Tapi memang unik banget sih ya. Jadi di masa pandemi ini masih tetap bisa berprestasi gitu ya. Bahkan kita atau kalian-kalian atau teman-teman di rumah gitu ya, jangan jadikan ya masa pandemi ini sebagai halangan kalian untuk berkembang atau meningkatkan kualitas diri kalian gitu ya. Nah, mungkin Clarissa boleh kasih statement ke teman-teman supaya mereka tetap semangat belajarnya mungkin ketika adik-adik kelas gitu, supaya bisa menjaga prestasinya seperti tadi yang Clarissa bilang gitu kan. Kayak ibaratnya malasnya ningkat, prestasinya tetap bisa kasih ini juga saran juga lah ke teman-teman. Jangan jadiin online itu alasan buat males terus jadi kayak menghalalkan nilai jelek yaudahlah orang online gitu. Betul. Jangan gitu sih, kayak mau gimana pun meskipun malas kerjain tugas, meskipun telat kumpulin tugas itu harus kumpulin, setidaknya tuh nilai itu tetap ada gitu loh. Kayak mau gimana pun kita males di rumah, mau kita maunya tidur terus, sekolah itu tetap jalan. Kita tuh hidup tuh tetap jalan kan, masa depan tuh tetap ada. Jadi kalau misalnya kita males sekarang, nanti kedepannya kita mau gimana? Jadi kayak harus semangatin diri sendiri. Kalau misalnya mau kuliah, kalau misalnya mau sukses, walaupun males tetap harus Dikejar semangat, gitu ya. iya. Ya, dikejar. Oke. Nah, jadi itu tadi teman-teman. Jadi buat adik-adik kelas gitu yang menonton acara ini, acara Biru Atisa ya. Itu tadi saran dari Kak Clarissa di mana dia itu memberikan tips ya supaya kalian tuh tetap menjaga prestasi kalian. Nah, terus berikutnya nih ada saran nggak kira-kira untuk guru-guru atau mungkin ya guru-guru sih lebih tepatnya. Buat guru-guru mau bilang makasih aja sih, karena aku sampai sekarang juga kan bisa belajar, bisa ngerti segala hal juga kan gara-gara guru-guru, diajarin guru-guru juga. Makasih udah ngebimbing aku sampai sekarang ini, sampai akhirnya puji Tuhan lolos PTN gitu. Jadi ya terima kasih banget sih sama guru-guru Atisa. Ya, kira-kira ada nggak sih salah satu sosok guru yang benar-benar kamu tuh kayak ibaratnya tanpa guru ini kayaknya kita nggak bisa, saya nggak bisa kayak gini gitu. Ada nggak sih salah satu sosok? Mungkin boleh disebutkan, siapa tahu nanti dia nonton gitu kan. Oh, Clarissa terima kasih gitu kan, kamu udah ini menganggap saya gitu. Ada nggak sih kira-kira? Mungkin guru debat aku ya Bu Indah, Bu Fitri itu yang iya. ngebantu aku sekarang sampai sekarang sih, kayak yang lebih berani ngomong, lebih berani berpendapat itu. Ya. Nah, itu Bu Indah dan Bu Fitri tolong ya dicatat tadi statementnya Clarissa gitu. Plus poin, plus poin. Plus poin ya, nah, poin plusnya untuk statementnya Clarissa. Oke Clarissa, mungkin itu aja ya dari pembincangan kita kali ini ya di Biru Atisa, yaitu bincang seru Atisa di Pemkara. Jadi semoga nantinya apa yang jadi cita-cita kamu itu bisa tetap terwujud ya. Terus nanti kamu udah di PTN juga, kamu udah dimanapun, berarti nanti kan pasti di luar kota ya. Unpad kan beda kota ya dari sini ya. Semoga kamu tetap membawa nama baik keluarga, membawa nama baik sekolah Atisa juga gitu ya. Jadi nanti di mana supaya prestasi kamu tetap berjaya di sana. Amin. Oke, sekian untuk kali ini. Terima kasih Clarissa, Terima Nama kasih. Budaya. Dadah.